Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Suman Yusuf dan kembali kita mendapatkan tamu luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas, nama lengkapnya Dr. Fitria Zainuddin MKes. Perfectly wonderful woman and beautiful woman. Baik, beberapa waktu lalu kita membahas soal salah satu program yaitu Puspaga, tapi kali ini kita membahas soal pelayanan dan ini sangat penting pemirsa, ini sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Ini terkait dengan sisi kehidupan yang banyak kita alami dalam keluarga. Nah, unit pelayanan ini disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA. Ya. Kita langsung ke Bu Kadis. Bu Kadis, apa sih yang menjadi basical yang ada dalam pelayanan ini? Tafadhol. Ya, makasih Pak Suban. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menyapa lagi di rakyatku.com. Baik. Kali ini kita membahas tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dulu lebih sering dikenal dengan P2TP2A, sekarang berubah nama berdasarkan undang-undang terbaru, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana salah satu layanan kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di provinsi dan juga di Dinas PPA Kabupaten untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Di mana saat ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan umumnya tidak jauh-jauh dari kita. Bahkan Pak Suban, tidak sedikit kalau kita evaluasi diri kita, kita sebenarnya juga adalah pelaku kekerasan dan mungkin bisa jadi korban kekerasan. Baik, benar. Dengar-dengar ini Bunda sebenarnya unit pelaksanaan teknis daerah kemudian ini dari Sulsel sebagai percontohan. Dengar-dengar, benar. Pelopor, pioneer kemudian ini jadi se-Indonesia. Jadi sama, jadi ini adalah program dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana diawali sebenarnya 2016 di Sulawesi Selatan. Mengingat karena kasus-kasus yang sudah banyak dilaporkan sehingga kita perlu memang mempunyai unit pelaksana teknis untuk memediasi kasus-kasus tersebut secara humanis. Selama ini kan kalau ada kasus kekerasan itu langsung ke polisi. Sementara kadang kasus kekerasan itu tidak perlu sebenarnya dimediasi secara hukum dan lain-lain. Juga orang takut masih enggan untuk berhubungan dengan aparat hukum misalnya. Karena ini kasus biasanya pelaku dan korbannya adalah orang yang sangat dekat. Sehingga inilah UPT PPA hadir sebagai layanan negara, wajib memberikan layanan kepada masyarakat untuk kasus-kasus dalam keluarga. Dan saya pikir bukan unit ini luar biasa menurut saya. Karena misalkan ada kasus yang keluarga A, B yang masih ada sangkut paut darah. Kemudian ke polisi bisa jadi kan ini berdendam muncul. Tapi kalau kemudian ke unitnya Ibu Kadis, ini mungkin bisa diselesaikan secara mediasi, dicari solusi. Kemudian kalau memang itu perlu pendampingan hukum, kita tetap ada juga disiapkan di situ. Iya, ada. Kita tetap lanjutkan karena memang kita banyak bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, pengadilan, kesehatan, rumah sakit. Karena misalnya ada korban yang membutuhkan layanan rumah sakit. Baik. Ya, seperti itu. Ini komplit sebenarnya. Misalnya ada pelecehan seksual, kehamilan, dan tidak diinginkan, atau kasus perkosaan yang harus melahirkan misalnya. Itu kan kita rujuk. Atau kasus kekerasan yang memerlukan tindakan, tapi setelah itu kita lakukan dulu suatu assessment dan mediasi. Pemirsa, ini penting sekali loh. Di antara misalkan ada keluarga kita, kan kita tidak mau ada kecelakaan. Siapa sih mau kecelakaan? Tapi kan sebagai manusia biasa terkadang kita hadapi yang seperti itu. Nah, daripada Anda bingung,
Anda ke unit ini. Ya, UPTD PPA. Ini penting karena di sini ada psikolog, konselor, tenaga hukum, konsultasi hukum ada, pendampingan hukum, kemudian kita bekerja sama dengan LBH juga, lembaga bantuan hukum. Lengkap loh pemirsa, lengkap banget. Dan ini gratis. Gratis lagi. Luar biasa ini programnya Bukadis. Gratis lagi. Kita tahan dulu, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa, Bu Dr. Etria. Bunda, Tambe. Yang paling ramai sekarang itu kan, misalkan ini kita ambil case, pelakor, iya kan, ada suaminya orang, kemudian katanya direbut. Ini ada kasus enggak kejadian seperti ini dialami atau ditangani teman-teman di PPA? Jadi saya harus dulu menyampaikan, menginformasikan bahwa kasus-kasus kekerasan, sumber data kita kan ada namanya sistem informasi online yang itu diakses di 24 kabupaten kota. Jadi kita itu online, itu per jamnya bisa kita lihat dan itu dibuka karena ini bersifat rahasia, hanya orang-orang tertentu yang memang terlibat di situ. Kita lihat memang kasus banyak dengan berbagai macam kasus, Pak. Salah satunya yang disampaikan tadi itu adanya kekerasan terhadap perempuan-perempuan yang tadi misalnya perempuan kedua, misalnya dari satu hubungan seperti itu. Kalau kita lihat semakin tinggi kasusnya berdasarkan data sistem informasi online, walaupun misalnya banyak kasus-kasus tidak terlaporkan. Istilahnya kasus ini kan karena kita lihat di ranah pribadi, ranah rumah tangga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tadi itu yang istilahnya pelakor, yang istilahnya itu masuk dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dia masuk ranah pribadi 49,54%. 49 ya? Hampir setengah dari jumlah kasus yang masuk. Tinggi juga ya? Tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Terus 50,46 ranah publik. Ranah publik. Iya. Ini hampir sama sih sebenarnya. Sama di rumah tangga dengan ini. Semakin tinggi kasusnya di 2020 ini dari 1770, 1770, 2018 di 2052 saat ini. Itu kita tangani Pak di kasus-kasus itu berdasarkan data yang masuk, itu kekerasan fisik itu sekitar 639 kasus atau dia urutan pertama kasus kekerasan fisik. Kemudian kasus kekerasan psikis urutan kedua, itu bisa verbal, bisa macam-macam lah, tekanan-tekanan di situ, kasus kekerasan psikis. Kemudian kasus kekerasan seksual juga semakin meningkat dan kasus eksploitasi dan trafficking. Ini yang banyak kasus, termasuk kasus penelantaran. Penelantaran, baik itu perempuan maupun anak. Ini kita tangani semua. Dan jenis layanan kita itu kan dilihat kalau kasus-kasus masuk membutuhkan layanan terintegrasi namanya. Kalau misalnya perempuan-perempuan yang membutuhkan rehabilitasi sosial, kita bekerja sama dengan instalasi dinas sosial. Kemudian dia misalnya butuh unit penegakan dan bantuan hukum, itulah tadi Polri, kejaksaan. Nanti kita fasilitasi karena beda kalau langsung mereka langsung dengan benar. Ini pemirsa, ini catatan benar. Kalau ada yang seperti ini lebih ke unitnya Bukadis saja, UPTD. Baik. Kenapa? Karena di sana lengkap. Dibanding misalkan jika ada persoalan Anda dan langsung ke misalkan pengadilan atau apa, itu akan lebih susah. Ini gratis loh, disiapkan sama dinas unit pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Dan ini sebenarnya ada di 24 kabupaten, tetapi kalau misalkan kabupaten kota tidak bisa menangani, itu masuk ke ranahnya Bukadis, dirujuk ke Pemprov gitu loh. Pemprov, unit pelaksana teknis. Ya karena di sana lebih lengkap kan, misalnya psikolognya. Di Jalan Hertasning. Itu di Jalan Hertasning kalau ada mau ke sana. Pemirsa, ini penting loh. Ada hotline-nya, Pak. Baik. Nanti juga kita catat ya, tim Rakyatku TV bisa mencatat karena ini penting menurut saya. Penting menurut saya untuk kemudian kita infokan ke masyarakat
terutama pemirsa kita kalau ada persoalan seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bu Kadis. Boleh tahu tidak jenis-jenis pelayanan yang ada di UPPTD PPA ini? Ya, pasti kan masyarakat penasaran. Betul. Apa sih betul. kalau kita datang ke sana? Ya, apa saja yang disiapkan? Ya, jadi kita melayani semua kasus-kasus yang masuk ke UPT PPA. Baik. Apakah itu rujukan atau langsung korbannya? Baik. Ya, semua keluarga datang untuk mengadukan, kita tetap layani. Jadi pertama kan masuk pengaduan. Jadi di situ kita anamnesis, kita lihat bagaimana bentuk pengaduannya, baru di sana kan lengkap tenaga-tenaganya, ada tenaga psikolog, ada konseling, konselornya, kemudian juga ada konsultasi memang kalau butuh pendampingan hukum. Baik. Kemudian juga kita menyediakan rumah aman. Baik. Jadi rumah aman, boleh tahu tidak apa itu rumah aman gitu? Jadi sebelum saya sampai ke rumah aman, kita dulu melakukan pada saat pengaduan kan dilihat di klasifikasi kasusnya butuh kelayanan psikologi atau konseling, kita pertemukan ke tenaga psikolog karena di sana lengkap kita sesuai dengan kebutuhan pelapor. Kemudian kita mediasi setelah hasil asesmen dari layanan psikolog konselingnya, kita mediasi. Apakah diselesaikan secara humanis, kekeluargaan saja, ataukah memang butuh konsultasi pendampingan hukum? Komplit banget ya Bunda ya. Betul sekali. Nanti luar setelah biasa. kita lihat kasusnya memang mengkhawatirkan korban ini, itulah baru kita bawa ke rumah aman. Baik. Rumah aman dalam hal ini artinya pemisahan korban dengan pelaku. Karena rata-rata berdasarkan data yang masuk, pelakunya adalah bukan orang jauh. Artinya rata-rata hampir case-nya itu orang yang saling kenal, saling mengenal, keluarga dekat, atau teman tetangga dan wilayah teman kerja dan lain-lain sebagainya. Atau teman. Saya potong dulu benar. Ini pemirsa, saya mau sampaikan bahwa unit pelayanan ini menurut saya mulia banget. Kenapa? Karena daripada Anda ke polisi, lebih ke sini karena di sini ada semua problemnya bisa dipecahkan secara humanis seperti yang disampaikan Bunda. Bisa kan ada keluarga kan rata-rata keluarga cekcok tuh. Kalau bawa ke polisi dendammu panjang bro. Tapi kalau di sini ini bisa diselesaikan dengan aman. Tapi cekcoknya yang sudah ranah terjadi kekerasan, terjadi ada korban. Ya, kalau cekcoknya hanya bisa diselesaikan psikolog, tadi Puspaga, layanan Puspaga kita siap. Kemudian kita juga kan setiap kasus kita kan bekerja sama dengan Kanit, PPA. Biasanya juga ada yang langsung kepolisian Kanit. Ada namanya Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian. Di setiap kepolisian ada. Di Polres, di Polwil Tabes. Kita bagus hubungan kita kayak istilahnya suami istri lah, bergandengan karena di sana juga tidak langsung juga dia tanangani. Dia juga kalau memang perlu mediasi psikolog, dia juga rujuk ke kita. Oh gitu ya. Ya, jadi misalnya ada yang langsung melaporkan ke polisi, Kanit PPA kalau masalah urusan perempuan dan anak itu butuh misalnya unit UPT PPA, dia langsung juga rujuk ke kita. Dia datang dan hampir rata-rata Kanit PPA polisi yang datang membawa ke tempat kita. Nah, dan ini yang harus diketahui masyarakat bahwa masyarakat bisa mengakses kalau terjadi kekerasan baik yang terjadi pada diri sendiri maupun yang kita lihat. Kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kalau ada yang dilihat begitu, boleh disampaikan. Jangan diam-diam. Jangan diam-diam loh. Tuh, Anda bisa menolong orang. Ini terkait nyawa dong, masa depan. Apalagi anak dan perempuan. Betul. We talk about generation. Kita bicara soal generasi. Dan generasi itu pelanjut negara kita kan jelas ya Bunda ya. Karena kalau anak terjadi kekerasan di usia anak itu masih bisa diperbaiki, masih bisa direhabilitasi. Makanya kalau ada anak korban dan pelaku yang memang butuh bukan lapas, lembaga pembinaan. Misalnya terjadi hukuman misalnya, itu bukan lapas, lembaga pembinaan khusus anak yang ada di Maros, ada di Maros. Itu kan ada juga Bapas ya untuk penyelesaian. Biasanya memang kalau anak itu masih bisa baik, jadi kita juga bersinergi untuk memperhatikan pemenuhan hak anak yang ada di LPKA. Kalau sudah berhadapan dengan hukum, karena anak-anak sekarang juga bukan cuma korban, tetapi juga sebagai pelaku.
pelaku. Jadi ini, dan tenaga kita di sana 24 jam standby. 24 tidak kenal jam. Malam, tidak kenal siang, pokoknya dia terus jalan untuk menginvestigasi, untuk melihat kalau tiba-tiba ada laporan seperti itu. 24 jam. Luar biasa. Selain melihat, pemirsa, saya mau sampaikan, saya berterima kasih banget karena narasumber kita luar biasa, cerdas, punya wawasan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Layar TV dimanapun Anda berada, makin menarik pembicaraan kita dengan Bu Kadis. Saya coba deh, karena ini kan banyak kejadian yang mungkin bisa menjadi ukuran atau takaran seperti apa teman-teman di Dinas UPT PPA untuk kemudian berbuat. Ini menurut saya mulia banget loh. Ya, betul. Malaikat, quote-quote ya. Bunda, ada enggak kasus yang misalkan ada anak yang diperkosa, kemudian hamil, kemudian teman-teman rawat sampai kemudian melahirkan? Ada enggak kasus seperti itu? Bukan ada. Hampir banyak, Pak. Banyak kasus. Dan hampir di semua kabupaten itu dirujuk ke UPT provinsi karena ini memerlukan tindakan-tindakan pelayanan lebih lanjut. Sudah korbannya usia anak. Anak itu kan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 18 tahun, mulai 0. Jadi di bawah itu usia anak. Korban perkosaan. Salah satu contoh misalnya dilakukan oleh tetangga. Jadi di suatu daerah, jangankan dia sudah korban, di desa atau daerah tersebut itu menganggap aib, sudah korban diusir lagi. Sangat parah sekali. Akhirnya di kabupaten itu, karena kita di UPT provinsi adalah rujukan, UPT kabupaten itu merujuk ke tempat UPT provinsi. Disitulah ditangani, kemudian kita lihat kasusnya. Karena anak ini sudah hamil dan membutuhkan persalinan, tadi kita juga memang bekerja sama dengan unit rumah sakit yang ada di Pemprov. Salah satunya MOU kita yang sudah di. Ini juga melibatkan rumah sakit. Melibatkan rumah sakit, ya. Salah satunya rumah sakit yang kemarin sudah kita menandatangani MOU yang dihadirkan oleh Ibu Menteri waktu peringatan Hari Anak tahun 2019 itu di Rumah Sakit Labuang Baji. Itu sudah beberapa persalinan yang ditangani di sana dengan gratis. Ya, jadi kita lihatkan status dulu kalau misalnya membutuhkan layanan kesehatan, kita lihat korbannya apakah dia punya kartu BPJS misalnya, ataukah misalnya dia punya kartu Askes Miskin misalnya, atau dilihat jenis itu. Yang jelas korban tidak dibebani sesuai dengan kartu yang dia miliki. Seperti itu. Sampai ditangani, kemudian kalau misalnya ada trauma, kita pendampingan psikolog sampai anak itu bisa percaya diri dan bisa merawat, dan juga keluarganya kita perkuat. Sampai keluarganya kita konseling. Jadi bukan pekerjaan. Iya, untuk menerima, betul. Tidak sampai kita jangkau ke tempat ini. Salah satu contoh, ada pernah di sekolah itu laporan dugaan pencabulan di beberapa murid. Kita juga langsung melihat tersebut, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Jadi rumah aman ini sangat membantu sekali, dan memang itu standar operasional prosedur SOP untuk UPT PPA, bahwa kita harus dulu merehabilitasi kondisi. Jadi rumah aman itu bukan cuma hanya pemisahan korban dengan pelaku, tapi kita juga merehabilitasi, kita konseling sampai korban itu siap di tengah-tengah masyarakat kembali dengan betul. Makanya kita lagi. Ini mulia banget loh, Bu Kadis dan teman-teman di Kebudayaan luar biasa menurut saya. Aku betul. Pak Andi Sudirman Sulaiman, saya pikir ini perlu perhatian khusus. Saya jujur merasa bahwa ini sangat mulia. Bayangkan nyawa diselamatkan dan kondisi psikis yang berat itu, Pak, kondisi psikis yang biasa kan berdampak depresi. Kita tidak melepas korban tanpa dia dalam keadaan kondisi psikis yang stabil. Ini yang perlu masyarakat
pahami, karena depresi itu kan tekanan-tekanan itu muncul kalau tidak ditangani secara ini, dan itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih luas lagi. Banyak kasus-kasus, artinya kalau ada kasus yang sudah menjadi korban, terjadi kekerasan fisik, psikis, dan disabilitas dan lain-lain, penelantaran, eksploitasi, Dinas PPPA melalui UPT PPPA siap untuk melakukan suatu penanganan. Luar biasa, bukan luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang pemirsa Layar TV masih bersama narasumber kita yang luar biasa. Bunda, saya mau sampaikan pertama, ini luar biasa teman-teman. Yang kedua, ini kan pasti melibatkan banyak, termasuk psikolog dan konselor. Dan di daerah pasti ini kesulitan. How to solve this? Ya. Jadi tenaga untuk layanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, untuk program prioritas kita, pencegahan Puspaga, kemudian kalau penanganan kasus UPT PPA, itu adalah tenaga psikolog dan konselor. Itu andalannya. Itu andalan kita, itu tenaga yang wajib. Nah, kesulitan saat ini adalah di kabupaten itu belum tersedia, sehingga kita melakukan rujukan kalau penanganan kasus itu harus dirujuk ke psikolog dan konselor, karena di provinsi UPT PPA itu sudah lengkap ketenagaannya, SDM-nya sudah lengkap karena kita sudah terstandar ISO 2017 dan kita sudah terstandar dan kita sudah terus dipantau, dievaluasi oleh Kementerian PPPA RI. Dan sehingga kita mau mengadakan, kita sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar yang jurusan psikolog, untuk bagaimana tenaga-tenaganya itu kita akomodir, kita fasilitasi di layanan kita. Tapi untuk kedepannya kita tingkatkan bagaimana nanti tenaga-tenaga itu, mahasiswa-mahasiswa atau tenaga psikolog, sarjana psikolog itu bisa ke daerah-daerah. Ya. Yang terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak yang kita tanyakan, tapi waktu juga, Bunda, apa harapan ke depan? Ya, harapan saya dengan saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan layanan untuk masyarakat. Dinas PPPA selalu hadir untuk masyarakat di setiap masalah-masalah yang ada di masyarakat, untuk penanganan korban khususnya perempuan dan anak. Datanglah ke UPT PPA atau di setiap kabupaten yang ada di wilayah masing-masing. Jangan ragu memanfaatkan layanan tersebut, karena layanan tersebut memang untuk masyarakat yang diberikan secara gratis. Baik, secara gratis dan disiapkan semuanya. Bunda, sebagai Kadis, thank you so much teman-teman di Dinas PPA. Sekali lagi Anda luar biasa semuanya. Mudah-mudahan ini juga bernilai ibadah. Amin. Dan tapi juga sekali lagi Bunda, thank you so much kehadirannya di studio Layar TV. Sampai jumpa, saya Suman Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.